Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Didik Susetyo, MSI, dan Bapak Dr. Abdul Basir, SEMSI. Perkenalkan, nama saya Uci Apriana, NIM 01103822227168, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu berjudul Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Yang pertama, ada poin-poin yang penting. Bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Yang bab kedua, tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Dan yang terakhir, metodologi penelitian, terdiri dari ruang lingkup, jenis penelitian, dan sumber data. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, teknik analisis dan definisi operasional variabel. Adapun latar belakang. Dalam pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan daerah sering ditunjukkan dengan tingkat PDRB dan APBD. Pembangunan merupakan suatu proses, yakni proses untuk mencapai kemajuan. Kota Palembang menduduki peningkatan teratas dari nilai rata-rata IPM dengan besaran 78,12 maupun capaian IPM di tiap tahunnya dengan nilai tahun 2021 sebesar 78,12. Tingginya nilai IPM di Kota Palembang tidak terlepas dari sebatasnya sebagai ibu kota provinsi yang menjadi pusat dari berbagai aktivitas masyarakat di Kota Palembang. Adapun yang terlihat di layar, perkembangan realisasi berdasarkan belanja pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai 2022. Fungsi dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2019 terdapat pada fungsi ekonomi belanja. Fungsi ekonomi mengalami kenaikan pagu menjadi 4,71 triliun atau 11,45% dari belanja fungsi ekonomi pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari 2017. Alokasi belanja fungsi ekonomi di wilayah Sumatera Selatan terbesar dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan preservasi atau peningkatan kapasitas jalan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas. Sehingga kuantitas dan kualitas distribusi barang maupun jasa juga dapat meningkat atau peningkatan aktivitas perekonomian terjadi secara global. Adapun yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, rumusan masalah pada penelitian saya, yakni bagaimana pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian saya yaitu untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap IPM Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Untuk bab kedua, tinjauan pustaka. Saya mengambil dari teori Pichok-Huisman, yaitu didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah, pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak secara berlebihan. Meningkatnya pengeluaran pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Berdasarkan hasil empiris penyelidikan, menekankan bahwa pola waktu didapatkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat continuous growth, melainkan seperti rumah tangga
yang istilahnya adalah step-like. Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Solow maupun Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva eksponensial, sedangkan teori Pichok-Weisman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga ini, hal ini dikarenakan adanya kendala ekonomi pajak ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluaran walaupun pemerintah ingin senantiasa meningkatkan pengeluarannya. Untuk penelitian terdahulu ada 4, yaitu Muksalminah tahun 2011 dengan judul Pengaruh Pembiayaan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Perubahan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hasil analisisnya yaitu menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan daya beli masyarakat berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Yang kedua, Danu dan Zuhdi 2013 yang penelitiannya berjudul Pengeluaran Pemerintah per kapita di bidang kesehatan, pendidikan, dan transfer subsidi terhadap pembangunan manusia dengan menggunakan pendekatan data envelopment analysis atau DA selama tahun 2006 sampai 2010. Yang ketiga, Laisina et al. 2015 yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap PDRB melalui IPM di Sulawesi Utara tahun 2002 sampai 2013. Peneliti ini berpendapat tidak bersifat negatif terhadap IPM. Peneliti juga tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap IPM, karena selama periode itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara banyak mengalokasikan anggaran dalam pembangunan sarana infrastruktur di bidang kesehatan. Yang terakhir, Habeahan 2015 yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM Manusia di Kabupaten Pakpak, Bahrat, Sumatera Utara periode 2004 sampai 2013. Adapun kerangka pemikiran berdasarkan kajian teoritis yang saya jelaskan tadi, bagan paradigma dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, belanja pendidikan variabel X1, belanja kesehatan X2, belanja ke ekonomi X3 terhadap IPM, yaitu variabel Y atau dependen. Hipotesisnya, H0 tidak ada pengaruh signifikan antara belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM. Hipotesis 1, terdapat pengaruh signifikan antara belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan antara belanja kesehatan terhadap IPM. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh signifikan antara belanja ekonomi terhadap IPM. Adapun bab 3, yaitu metodologi penelitian ruang lingkup. Dalam penelitian ini ada 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis dan sumber data merupakan jenis sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder merupakan jenis data yang berasal dari publikasi dokumen, laporan penelitian atau jurnal yang resmi baik dari instansi BPS maupun OJK. Metode pengumpulan data dari DJP atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dari BPS dan ipm.bps.go.id. Untuk yang terakhir, definisi operasional variabel. Seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu, variabel terikat atau dependen, yaitu indeks pembangunan manusia atau Y, variabel bebas X atau belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi. Uji penelitian. Yang pertama, saya menguji pengaruh ini menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, autokorelasi.
Yang ketiga, heteroskedasitas. Dan yang keempat, multikolioneritas. Untuk yang terakhir, uji hipotesis, yaitu uji parsial atau uji tabel T. Yang kedua, uji simultan atau uji F. Dan yang terakhir, koefisien determinasi atau R-square. Model penelitian ini menggunakan IPM dengan cross-section time series, sama dengan intercept atau konstanta, plus koefisien regresi Ln pendidikan time series ditambah beta 2 atau koefisien regresi Ln kesehatan tahun time series, beta 3 Ln ekonomi time series, dan plus error term. Itulah tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.